Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling pemurah. Tapi ada saat-saat di mana Nabi Muhammad SAW menjadi sangat pemurah, menjadi lebih pemurah. Kapan saatnya itu? Yaitu pada bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, nyatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, paling suka memberi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan waktu di mana beliau adalah sangat pemurah adalah di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh malaikat Jibril. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad SAW menjadi semakin pemurah. Diibaratkan seperti ar-rihal mursalah, seperti angin yang bertiup. Riwayat ini adalah dalam Sahih Bukhari. Apa kaitannya perjumpaan dengan malaikat Jibril dan pengaruhnya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi lebih pemurah? Apa kaitannya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat bertemu dengan malaikat Jibril. Yang dilakukan adalah mempelajari Al-Quran. Yang dilakukan adalah membahas Al-Quran. Mempelajari Al-Quran membawa pengaruh kepada jiwa Nabi Muhammad SAW hingga menjadi lebih pemurah daripada biasanya. Hingga menjadi lebih pemurah daripada biasanya. Nah, di sini ada benang merah. Ada pengaruh antara mempelajari Al-Quran dan menjadi lebih pemurah. Artinya Al-Quran berpengaruh kepada perilaku. Mempelajari Al-Quran berpengaruh kepada perilaku. Sementara dalam ayat perintah berpuasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, disebutkan di sana tujuan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa. Tujuannya adalah agar kita menjadi bertakwa. Ada perubahan takwa, ada peningkatan takwa, ada peningkatan takwa dalam hati, dan peningkatan takwa dalam hati akan berpengaruh kepada perilaku kita. Nah, kalau kita perhatikan bahwa berlapar-lapar di siang hari, berpuasa di siang hari, dan mempelajari Al-Quran di malam hari adalah satu paket. Kita perhatikan Nabi Muhammad SAW mempelajari Al-Quran dengan malaikat Jibril, yaitu di malam-malam bulan Ramadan. Kita pelajari Al-Quran, kita gali maknanya, kita gali pelajaran-pelajarannya, dan itu akan membawa perubahan perilaku kita. Kita akan menjadi semakin bertakwa. Dan perubahan ini kita raih dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran di malam hari, juga kita raih dalam pelaksanaan aktivitas beribadah kita sehari-hari di bulan Ramadan. Contohnya kita raih ketika kita melakukan sholat wajib. Dalam sholat kita baca bacaan-bacaan khusus yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Dan bacaan-bacaan ini adalah bacaan-bacaan zikir yang adalah bacaan-bacaan pilihan, bukan sekedar baca. Dan bacaan-bacaan ini memiliki makna yang betul-betul penting kita pelajari, penting untuk kita gali maknanya. Makanya kita mengulang-ulangnya setiap hari dalam jumlah yang banyak. Maka kita banyak mengulangnya setiap hari kita baca dalam sholat. Nah, dan bacaan sholat itu jangan dikira hanyalah bacaan seperti bacaan mantra yang kita baca tanpa perlu kita gali maknanya, tanpa perlu kita pelajari maknanya. Kita perlu meresapi makna-makna bacaan sholat agar kita meraih tambahan iman. Dalam kehidupan kita di luar bulan Ramadan itu sudah semestinya kita mendapatkan tambahan iman setelah kita sholat.
yaitu ketika kita sholat, kita memahami makna bacaan, kita menggali pelajaran dari bacaan-bacaan sholat. Setelah sholat kita bertambah iman. Nah, ini efeknya diharapkan lebih besar ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Jangan lupa bahwa ada kaitan antara puasa di siang hari dan mempelajari Al-Quran di malam hari. Maknanya ibadah yang kita kerjakan di saat kita berlapar-lapar itu diharapkan bisa memberikan efek kepada jiwa kita lebih daripada ketika kita melakukan ibadah di luar bulan Ramadan tanpa adanya hari-hari berpuasa. Maka kita bisa meraih peningkatan iman dan takwa dengan aktivitas ibadah pada bulan Ramadan, yaitu dalam sholat kita, dalam zikir kita, dan ketika kita mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran di malam hari. Demikian, semoga kita bisa meningkatkan iman kita dan takwa kita di bulan Ramadan, hingga kita menyelesaikan bulan Ramadan dengan takwa kita yang jauh lebih baik daripada sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.